saya merasa bahwa saya itu tidak pandai membaca Al-Quran, ya. Sementara mau belajar baca Al-Quran kok saya sudah setua ini, umur 77 tahun. Tapi saya masih punya niat untuk belajar baca Al-Quran. Tetapi karena sekarang saya belum bisa baca Al-Quran, maka saya ingin mendirikan pesantren yang hafiz Quran. Untuk apa? Ya, membangun anak-anak santri-santri ini bisa hafiz Quran. Kalau saya boro-boro hafiz baca Quran saja nggak bisa. Semoga Allah memberikan saya ridho dan rahmatnya, suatu saat saya bisa membaca Al-Quran, entah kapan. Tapi saya masih punya semangat untuk belajar baca Al-Quran. Pondok pesantren untuk penghafal Al-Quran bagi anak yatim dan al-du'afa, yaitu dari keluarga yang tidak mampu. Pada waktu itu suami saya mau meninggal, itu sakit di rumah sakit. Dia berpesan, aku berikan sangu untuk pulang ke alam kelanggengan, alam baka sana. Minta sangu apa, Pak? Masjid. Buatkan aku masjid. Iya, siap. Langsung saya bedah bumi, saya panggil arsitek, saya atur, tanahnya sudah ada, saya atur, kemudian mulailah fondasi itu mendirikan masjid, ya kan. Waktu itu saya bawa dari rumah sakit ke lokasi, gitu kan. Saya minta izin dokternya, boleh Bu, gitu, sebentar aja. Iya, itu loh Pak, masjid yang Papa inginkan untuk sangu, ya. Itu fondasinya udah naik, udah pasang gawang-gawang, pintu, jendela, gitu kan. Oh iya gitu kan. Secepatnya nanti saya selesaikan. Gak lama Bapak pun tutup usia, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terus saya harus sedih sesedih-sedihnya ditinggal suami. Justru saya akan mewujudkan cita-cita suami saya, disangoni masjid, gitu loh. Nah, jadilah dalam waktu setahun masjid itu jadi Masjid Ungu di Jalan Garuda Sakti. Cukup megah, bersih, teratur, dan banyak. Karena itu jalannya jalan lintas, banyaklah jemaah-jemaah yang singgah di situ pada saat jam-jam sholat. Alhamdulillah. Terus saya punya ya seperti anak lah, ya kan. Gimana ya? Anak angkat boleh dibilang, ya, anak angkat. Itu seorang kiai. Namanya Gus Afifuddin, itu kiai dari Somelangu, gitu loh. Saya tanya sama dia, gitu, Gus, Bapak dipanggil Allah minta sangu masjid. Kalau Ibu minta sangu apa? Aku sangunya apa ya Gus? Ibu kepengen sangu apa? Saya kepengen punya sangu pesantren. Karena kalau pesantren itu berkembang, menjadi besar, mencetak ya insan-insan di masa depan yang hafiz Quran, betapalah lega hati saya. Saya punya harapan besar untuk itu, gitu loh. Jadi saya mulai, kebetulan saya punya tanah yang anggur, ya, tidak ada hasilnya, tidak ada temannya. Saya berpikir, mengapa tidak di tanah ini saja membangun sebuah pesantren.
Ya kalau tanahnya sebetulnya kurang lebar menurut saya. Saya berusaha membeli kanan kirinya tapi tidak dijual. Jadi saya berpikir kembali, ini harus lantai 2 atau lantai 3 untuk menghemat tempat, kan? Nah disitulah saya membuka pesantren untuk anak-anak yatim dan anak-anak yang dari duafa. Ya, disitulah nanti akan saya perhatikan, akan menjadi pusat pemikiran saya, perhatian saya. Saya punya kesibukan yang saya rasa itu apa ya, untuk menghabiskan waktu sisa masa tua saya ya, yang bermanfaat bagi orang banyak. Karena saya selalu berdoa pada Tuhan, ya Allah jadikanlah aku bermanfaat bagi orang banyak. Itu memang cita-cita saya, permohonan saya. Nah dengan mendirikan pesantren, cita-cita saya akan menjadi kenyataan. Semoga. Diberikan pada Mas Ganjar selaku panitia juga pamong desa, kemudian pada seorang anak yatim untuk menerima, ditemani boleh, 3 juga boleh, nggak apa-apa. Untuk anak-anak siapa? Mbak, biar ditunjuk itu. Sedikit Pak, tumpeng itu kalau zaman dulu tidak. Saya mengajak Bapak Ibu ya, sebetulnya judul pidato ini sudah saya kasih dari rumah, judul Sarang-sarang Ibadah ya, judulnya sebetulnya pidato saya ini Sarang-sarang Ibadah. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, penduduk desa Bunder dan mana saja, kita bersama-sama sarang-sarang ibadah. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya hanya minta doa dan restu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, tolong bantu saya doa. Kalaupun bapak ibu ikhlas, silahkan siapa yang ingin ya berpartisipasi ya. Bukan nilai uangnya besarnya berapa, tapi keikhlasan bapak ibu. Kami buka kesempatan siapapun yang akan berpartisipasi, mau sedekah, mau infak, silahkan. Tuh. Nah, untuk ini ya saya all out. Saya siap jual rumah yang tidak terpakai. Saya siap jual tanah saya untuk membangun pesantren ini. Ya Allah, Allahumma ya Allah, berkatilah pesantren ini ya Allah. Berikanlah berkat-Mu ya Allah. Ya, saya punya harapan pesantren ini bisa selesai dalam 2-3 tahun, selesai semua. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Tapi saya sudah dapat dari ini, kan saya bekerja sama dengan Al Furqon. Nah, Pak Kiai Al Furqon itu membantu saya dengan menghadirkan pemborongnya 1 meter persegi 1 juta. Tinggal gambar sudah ada, tinggal menghitung begitu ya. Nah, untuk itu saya akan perhatikan sekali, concern sekali untuk itu, karena itulah sanggup saya apabila saya kelak dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak malu menghadap Allah.
banyak sekali berkat ya Allah ya. Jadi aku mohon kepadamu, besarkan pesantren ini ya Allah, kembangkan pesantren ini ya Allah, dengan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Aku mohon santri-santri di sini bisa hafiz Quran dan bisa berkembang kemana-mana, menjadi besar, bermanfaat bagi orang banyak. Gitulah niat saya.